Selamat malam Bapak Ibu yang ada di Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, dan Indonesia bagian Timur. Selamat siang bagi Ibu yang ada di Scotland. Dan Pak Efra, saya belum. Oh ya, selamat malam juga ya Pak Efra ya di Jepang ya. Selamat malam. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada hari ketiga training pada malam hari ini. Em, Sebelum kita mulai, boleh saya minta kesediaan salah satu dari Bapak Ibu untuk memimpin dengan doa? Ibu Asni berkenan? Masih di mute, Ibu. Iya, terima kasih. Selamat sore semua. Salam jumpa di dalam seminar di hari ketiga pada saat ini. Mari kita minta pertolongan Tuhan di dalam acara seminar kita supaya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita berdoa di dalam, saya akan mengajak kita untuk berdoa secara silensium, ya. Mari kita berdoa. Selesai. Terima kasih. Terima kasih, Bu Asni. Terima Baik, kasih, Bapak. Mbak Bakti. Iya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai training hari ketiga ini, izinkan saya memutarkan lagu Mars Akpin. Memanggil pengabdi profesi sehati dalam api, kami hadir dengan sesama untuk mendengarkan cerita hidup, bantu konseli tubuh purna, getar-getar suara Tuhan, memanggil profesi konselor sehati dalam karya, kami hadir sebagai wakilnya untuk mendengarkan cerita hidup, bantu konseli tubuh purna. Viva, viva, viva konselor api. Viva, viva, viva konselor api. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya waktu saya berikan sepenuhnya kepada Bapak Toto Sumartowirya Saputra. Silahkan Pak Toto. Terima kasih Mbak Bekti, Saudara Bekti yang memberi waktu kepada saya. Bapak Ibu semua juga selamat siang bagi yang waktunya masih siang dan selamat malam bagi Bapak Ibu semua yang di Indonesia dan di Jepang yang sudah menikmati malam hari ini. Mudah-mudahan tidak seperti di Gri Akpin Menoreh yang suasana hari ini sejak siang hujan terus, sekarang masih rintik-rintik. Hari ini kita akan melakukan beberapa hal yang kita lakukan secara bersama-sama. Semalam kita masih punya rencana untuk diskusi kasus. Jadi kemarin sudah saya bagikan dan saya mohon Mbak Bekti juga membagikan ke grup yang tadi sudah saya kirim. Silakan semua yang MS Word dikirim ke grup supaya dipakai untuk proses bersama-sama Mbak Bekti kalau Sudah, belum Pak. sempat cek ya oke. Jadi hari ini saya akan memberi pengantar sebentar, kemudian kita akan masuk di kelompok. Nanti Mbak Bekti akan membagi kita dalam breakout room untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang kemarin atau semalam saya bagikan.
Tugasnya sederhana. Yang pertama nanti teman-teman semua atau Bapak Ibu di kelompok masing-masing akan men-sharingkan pengalamannya sendiri apabila mengalami atau pernah mengalami kedukaan, apakah sudah cukup lama atau masih baru, apakah ungkapan-ungkapan atau perasaan-perasaan yang ada di dalam teks yang saya bagikan juga Bapak Ibu sendiri alami, atau kalau Bapak Ibu semua pernah menangani orang yang mengalami kedukaan, apakah sebenarnya orang itu juga memiliki atau mengajukan atau melakukan hal-hal yang saya sebutkan di dalam teks ya. Kalau tidak ada, barangkali coba kita pikir-pikir dan renungkan apakah sebenarnya juga orang itu mengalami semua hal itu, tetapi mungkin kita yang kurang peka ya. Jadi untuk ke sana saya akan sharingkan juga. Naskah ini sudah saya bagikan ke Bapak Ibu semua. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah melihatnya. Ya. Jadi saya ingin mengantar dengan mengemukakan 4 hal. Ya. Ketika seseorang mengalami kedukaan atau dalam proses berduka atau dalam proses kedukaan, tentu sebagaimana kita sudah bahas bersama-sama, orang yang mengalami kedukaan karena orang yang dikasihnya meninggal tentu mengalami berbagai perasaan yang sangat sulit. Dan perasaan-perasaan itu pada umumnya adalah bersifat negatif, kalau boleh saya katakan begitu. Yang kedua tentu dinamika kedukaan ditambah lagi dengan dia harus menghadapi kenyataan bahwa orang yang dikasih itu tidak ada lagi. Itu yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Menurut pengalaman saya sendiri ketika mengalami kedukaan, ya ayah meninggal, ibu meninggal, juga ada saudara, teman yang sangat baik, teman kuliah yang sangat baik, meninggal dipanggil oleh Tuhan, misalnya tahun 2019 ya. 2 hari yang lalu juga teman SMA saya hari Selasa kalau tidak salah ya, 2 hari yang lalu juga meninggal, dan saya merasa bahwa bagaimana sekarang saya menempatkan orang itu ya. Jadi sekali lagi pernah saya kemukakan, ketika ada orang meninggal bukan berarti kita melupakannya. Udah dilupakan aja, itu sudah bersama Tuhan. Tapi menurut saya cara yang paling baik adalah bagaimana menempatkan almarhum ayah dan ibu saya. Tadi teman yang saya sebut namanya PJ, apa namanya, ada nama PJ Phillips J. Polk ya, orang Scotland juga yaitu. Dan juga yang meninggal 2 hari yang lalu, hari Selasa, teman baik, teman SMA. Ya, bukan berarti saya melupakan mereka, tetapi bagaimana mereka, kalau dalam bahasa sehari-hari mungkin tetap saya ingat menjadi bagian dari kehidupan saya dan kenyataan hidup saya. Nah, jadi sekali lagi tugas kita ketika kita mengalami kedukaan atau tugas kita menolong orang yang mengalami kedukaan, sekali lagi bukan menolong mereka untuk melupakannya, tetapi justru menolong mereka untuk mengingatnya dengan cara yang baru. Nah, itu nanti kita coba bahas. Kalau tidak ada waktu sore hari ini, besok sore masih ada satu waktu. Kalau besok sore sudah selesai belum kita bahas, kita tetap bisa berdiskusi melalui kesempatan lain secara pribadi atau berkelompok. Ya, dengan kata lain, kita harus menyesuaikan diri
dengan kematian orang yang kita kasihi secara sehat. Nah, tugas pertama, kalau kita melihat di situ, saya tulis, terimalah kenyataan akan kehilangan tersebut. Memang itu tidak mudah, ya. Memang itu tidak mudah. Karena orang yang kita kasihi sudah begitu lama, puluhan tahun, menjadi bagian dari hidup kita, dan kemudian dia tidak ada. Sebagai contoh sederhana ya, seseorang yang sedang saya dampingi, dia orang beragama Islam. Ya, setiap kali hari Lebaran, orang yang saya dampingi ini selalu memberikan sesuatu hadiah yang sangat berharga. Harganya di dalam pengertian bukan mahal harganya, tetapi sesuatu yang sangat bernilai bagi orang itu. Ya, Lebaran tahun 2026 ini akan menjadi Lebaran pertama dia mengalami semacam kegelisahan, semacam kecemasan. Orang yang biasanya menerima hadiah itu tidak ada lagi, ya. Mungkin bagi orang tertentu itu sesuatu yang lucu, tapi dia betul-betul mengalami kegelisahan, mengalami kecemasan karena orang yang biasanya dia datangi, dia hormati, ya, dia memberikan sesuatu hadiah yang harganya tidak mahal tapi sesuatu yang bermanfaat, dia tidak ada lagi. Dan itu berarti bahwa kehilangan itu mempengaruhi secara kognitif, secara pikiran, secara intelektual kita, ratio kita, tapi juga hati kita. Ya, ini yang berat, ya itu. Dan itu berarti bahwa kita harus mengakui betapa bermaknanya dan besarnya kehilangan tersebut. Ya, itu yang perlu kita lihat. Dan itu memang tidak mudah ya. Selain kita secara intelektual dan emosional harus menyadari, menerima kehilangan itu, tapi justru juga kita harus menyadari betapa bermanaknya bukan orang yang meninggal, tapi proses kehilangan itu sendiri. Ya, dan ini menolong kita untuk dari waktu ke waktu prosesnya bisa berbeda-beda, tapi menolong orang untuk betul-betul menerima kenyataan bahwa dia sudah hilang, lost dalam bahasa Inggris karena meninggal. Menerima dulu bahwa memang dia sudah meninggal sebagai satu titik tolak. Yang kedua, teman-teman semua, bahwa kita justru tidak menolak ada perasaan-perasaan yang negatif. Jadi ketika teman-teman semua mendampingi orang yang mengalami kedukaan, bukan untuk menghindari, bukan untuk tidak mengakui kehilangan itu, dan juga bukan untuk menolak perasaan-perasaan negatif. Ya, jadi selain menerima kenyataan bahwa dia sudah hilang, ya istilahnya begitu karena meninggal, yang kedua kita juga menyadari, mengenali perasaan-perasaan atau dampak-dampak yang menyertainya, ya. Di hari kedua sudah saya jelaskan dampak-dampak secara fisik, secara mental, secara sosial, secara spiritual. Dan yang jauh lebih penting kalau kita mengalami sendiri, ya, kedukaan, tentu kita juga membiarkan diri kita untuk merasakan perasaan-perasaan itu dan jangan memendamnya. Itu di nomor 2. Jadi kalau kita sedang marah, ya kita katakan memang saya sekarang sedang marah karena kehilangan orang yang sangat saya kasihi. Saya sedang kecewa karena kehilangan seseorang yang saya kasihi. Karena saya tidak bisa memahami semua apa yang terjadi karena dia jadi
justru tidak memendamnya, tapi mengenali dan membiarkan diri kita merasakan. Dengan kata lain, sederhana, kalau kita memang mau menangis karena ada orang yang kita kasih meninggal dan Tuhan sudah memanggilnya, tentu kita juga misalnya sebagai contoh membiarkan diri kita menangis. Ya. Kalau ada orang lain melarang kita untuk menangis, pengalaman saya sendiri, ya, saya sebagai konselor, masa ayah saya meninggal saya menangis. Saya mau menangis, adik-adik saya mau menangis, menunggu saya apakah saya mau menangis atau tidak. Dan karena kita semua mengalami dugaan, menangis. Dan para tetangga, ya pengurus gereja mengatakan tidak boleh menangis. Dan saya katakan pada mereka, biarkan saya dan adik-adik saya menangis sekarang. Itu jauh lebih baik daripada menangisnya 2-3 bulan atau 1 tahun yang akan datang. Dan itu betul-betul saya rasakan perasaan-perasaannya kecewa misalnya, karena tidak bisa menunggu ayah meninggal. Waktu meninggalnya maksud saya juga perasaan-perasaan negatif lain yang muncul. Tentu juga perasaan rindu, ya. Karena meskipun dia sudah berusia 88 tahun, kalau ada hal-hal yang mungkin orang lain tidak bisa saya ajak bicara, tentu saya berbicara dengan ayah, ya, dengan berbagai dinamika kehidupan kami, sekeluarga, kakak adik, dan sebagainya. Sekali lagi, jangan memendam, tapi biarkan perasaan-perasaan itu muncul. Ya, tentu mungkin tidak dibicarakan dengan semua orang, tetapi kepada orang-orang yang tepat kita bisa membicarakan pengalaman-pengalaman, perasaan-perasaan yang muncul di dalam diri kita. Sesuaikan hidup Anda tanpa orang tercinta. Ya, lakukan perubahan praktis seperti mengambil alih tugas-tugas yang dulu dilakukan oleh orang yang tercinta. Sederhana misalnya, ya, mungkin yang kalau kita laki-laki, istri kita sudah meninggal, sementara biasanya yang mencuci piring di dapur adalah istri kita, tentu kita harus juga mengambil alih, ya. Nah, tugas-tugas praktis kecil-kecil bisa kita lakukan, dan itu salah satu cara kalau kita hidup bersama, salah satu cara untuk memproses kedukaan kita. Ya, kemudian tentu berhadapan dengan berubahnya identitas diri. Tadi saya beri contoh, tentu ibu saya yang ketika ditinggalkan oleh suaminya, bapak saya, berarti dia juga mulai berani mengatakan bahwa suami saya sudah meninggal dan sekarang saya janda. Dengan jelas, ya, saya kadang-kadang mengatakan pada teman-teman kalau ditanya apakah ayah masih hidup dan ibu masih hidup, saya katakan saya sudah yatim piatu. Bapak sudah dipanggil Tuhan, ibu juga sudah dipanggil oleh Tuhan. Ya, mertua saya juga laki-laki sudah dipanggil Tuhan ketika usia 103, ibu saya juga meninggal lebih dulu. Jadi kami berdua di rumah ini sudah yatim piatu semua. Dan tentu barangkali kalau saya tidak belajar menerima kenyataan bahwa mereka sudah meninggal, saya masih berat mengatakannya. Mungkin masih dengan menangis, ya, mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama sesudah mereka meninggal. Tetapi dalam berjalannya waktu, saya melakukan pendampingan untuk diri sendiri, dan juga saya melakukan percakapan dengan teman yang memang saya percaya. Itu berarti saya belajar menyesuaikan diri ketika orang tua saya meninggal. Nah, tentu saya juga misalnya nanti kalau istri saya sudah meninggal, Karina, ya itu tentu saya juga akan belajar. Atau sebaliknya kalau saya meninggal lebih dulu, itu juga bagi dia akan belajar hal-hal yang baru, ya. Oleh sebab itu kadang-kadang istri saya
yang biasanya tidak ada waktu untuk ambil ATM, sekarang saya mulai latih lagi bahwa kalau nanti Toto meninggal, dia bisa ambil uang sendiri di ATM, ya. Karena kecelakaan, dia sudah tidak berani mengendarai sepeda motor dan mengendarai mobil. Ya, kita sudah sering bicara, kalau nanti saya meninggal, kamu minta antar siapa? Karena anak cucu tidak ada yang dekat dengan kami. Jadi kita sudah, oh nanti dengan ini Mas, oh ya oke, saya bilang gitu. Jadi kadang-kadang saya juga titip, Mas, nanti kalau saya meninggal, tante atau ya kakak meninggal, istri saya, kamu yang take care, ya Pak. Jangan-jangan saya meninggal lebih dulu ya Pak. Jadi ini contoh sederhana. Saya mempersiapkan diri untuk mengurangi tekanan-tekanan, yaitu di dalam hidup saya, jikalau suatu waktu saya dipanggil lebih dulu atau istri lebih dulu. Ya, jadi mulai bagi tugas dan sebagainya supaya nanti kita tidak mengalami keterkejutan kami ya, bukan kita ya. Dan itu juga berarti saya akan lebih mengantisipasi apa yang akan terjadi, juga istri akan mengantisipasi apa yang akan terjadi, sehingga mudah-mudahan kedugaan kami tidak terlalu dalam. Bukan berarti kami tidak saling mencintai. Oke? Ya. Tetap ingat, yang keempat, tetap ingat sambil melanjutkan kehidupan. Mengingat ini tentu salah satunya Bapak Ibu semua, saya menganjurkan tidak perlu membuang semua hal-hal yang berguna yang biasa dipakai oleh orang yang kita kasihi. Justru kita simpan mungkin yang masih tidak berguna bisa juga disimpan oleh orang lain. Tapi hal-hal yang paling penting, foto, baju, mungkin buku, ya tidak semua harus dibuang atau disingkirkan. Barangkali itu akan mengingat juga. Ya. Salah satu hal misalnya ya di lingkungan orang Jawa itu ada hari ada meninggalnya apa? Meninggalnya orang tua, ya, meninggalnya orang tua ada hari tertentu sehingga kadang-kadang orang itu bukan berarti ini penyembahan kepada hal-hal yang supranatural, tapi sekedar mengingat bahwa memang orang tua saya meninggal pada hari ini. Dan saya perhatikan beberapa orang, kadang-kadang istri juga membuat itu ketika ingat persis ayah mertua kami meninggal hari sesuai dengan hari hitungan Jawa, hari apa, dia melakukan sesuatu, ya masuk di kamarnya yang sekarang masih ada dan mungkin ya menaruh bunga misalnya, bukan berarti menyembah roh atau minta berkat, bukan dia, tapi sekedar mengingatnya, membuat ritus sendiri, ya. Kadang-kadang ada orang yang dikasihnya suaminya meninggalnya hari Kamis, ya. Atau kalau di Barat itu hari ulang tahun kematiannya, orang pergi ke ke makam, ya. Hari bulan ini adalah bulan Ruah kalau untuk orang Jawa. Semua orang Jawa pada umumnya pergi ke makam untuk mengingat ya. Tentu memang ada yang minta doa berkat, mendoakan orang itu supaya masuk surga. Tapi tentu bagi orang Kristen, bagi saya atau bagi orang Muslim, tidak semua orang Muslim melakukan hal yang sama. Aliran tertentu tidak minta berkat atau mendoakan orang yang sudah meninggal. Tapi paling tidak ke kuburan membersihkan makam neneknya, kakeknya, orang-orang yang dikasihi. Nah, itu satu cara untuk mengingat bahwa orang yang kita kasihi sudah meninggal. Ya. Jadi di diseimbangkan kalau kita baca kalimat yang terakhir dari poin 4, diseimbangkan antara menemukan keseimbangan antara mengenang atau mengingat orang yang tercinta dan sekaligus melanjutkan kehidupan. Jadi dua hal ini harus dijaga keseimbangannya. Tidak ke kiri saja mengenang luar biasa sampai mengganggu untuk melanjutkan kehidupan.
melupakan sama sekali orang yang ketika kita kasih sekali lagi yang meninggal dipanggil Tuhan tentu tidak bisa. Dan memang sekali lagi bukan tugas, bukan hal yang perlu kita selesaikan di dalam kedukaan, proses keduaan yang kita alami dengan melupakan orang yang sudah meninggal itu. Tapi justru sekali lagi menempatkan dia dengan cara yang baru, ya. Sebagai contoh, kami coba mencari foto ayah kami, ibu kami, ayah mertua kami, dan eh, ibu mertua kami. Coba kami nanti pasang foto di mana yang tepat. Dan itu salah satu cara kami berdua untuk mengingatnya kembali tanpa mengganggu perjalanan kehidupan saya sekarang. Kami sedang cari foto yang tepat, yang mau dipasang dan sebagainya, yang tidak tepat dipindahkan tempatnya, disimpan, tapi akan ada foto-foto yang baru. Itu salah satu cara menempatkan, ya, supaya ketika cucu kami datang tahu bahwa oh itu tuh memang kakek neneknya keduanya ada di sana misalnya. Dia bisa lihat wajahnya, mungkin tidak bisa persis dan sebagainya, tapi paling tidak ada ingatan-ingatan tentang eh, kakek dan neneknya, baik dari saya sendiri maupun dari istri saya. Itu Bapak Ibu semua sebagai pengantar, kalau sebelum masuk kelompok, apakah ada tanggapan sedikit, mungkin sharing dan sebagainya, nanti kita akan ke kelompok. Silahkan. Silakan Mbak Bekti. Baik, silahkan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya atau ditanggap atau menanggapi sebelum kita masuk ke kelompok? Bisa raise hand terlebih dahulu. Ada pertanyaan dari kolom komentar, Pak, ya, saya bacakan. Oke. Apa dari Ibu Juwita Oktavia? Apakah dalam proses melanjutkan hidup itu wajar bagi kita masih sering menangis ketika mengingat almarhum, Pak? Masih menangis ketika Mengingat almarhum. mungkin bisa lebih diperinci mengingatnya bagaimana? Misalnya mengingat apa ketika melihat fotonya atau kita duduk sendiri termenung dan sebagainya. Ibu Juita atau Ya, Junita? Ibu Juwita. Juita. Menangis melihat barang-barang beliau, Pak. Hmm. Menurut saya pikir normal ya. Karena ingatan-ingatan tentang dia itu masih di dalam kehidupan kita. Tentu cara yang paling baik, kalau bekas-bekasnya itu sudah baik, ibu ketika melihat foto, melihat barang-barang yang digunakan oleh orang tua, itu seharusnya sudah tidak terhanyut. Tapi kalau masih terhanyut, nah itu berarti ada sesuatu yang barangkali perlu kita lihat secara lebih mendalam, Ibu. Saya tidak bisa mengatakan. Tetapi itu sesuatu yang normal sebenarnya. Nah, sesuatu yang normal itu dalam pengertian ingatan itu tidak sampai apa ya mengganggu fungsi-fungsi kita sehari-hari atau itu tidak selalu terjadi. Kalau misalnya itu masih selalu terjadi ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya ya kalau kita persis mengalami eh, ingatan tadi ketika hari ulang tahun kematian orang yang dikasihi, saya pikir tidak ada masalah. Ya, justru itu tadi saya kemukakan sebaiknya ketika kita mengingat itu kita semacam ada upacara khusus, Ibu, ritual. Kita betul-betul menikmati bertemu dengan dia, bukan bertemu langsung ya. Pikiran kita orang dia sudah meninggal ya. Tapi misalnya kita betul-betul duduk sendiri dan menangis misalnya di kamar. Itu akan jauh lebih sehat. Sambil juga nanti ada latihan-latihan Ibu ya untuk
ketika kita masih, nah tentu itu harus ada teknik khusus yang mungkin sedikit harus didalami secara individu, Ibu. Bagaimana caranya? Misalnya ada latihan untuk ketika kita melihat foto atau melihat pakaian atau melihat apa yang lain dari orang yang kita kasih masih menangis, nanti ada caranya itu yang perlu kita. Nah, di dalam buku psikoterapi kedukaan sedikit saya singgung, tentu itu juga bisa dilihat, dibaca. Kalau diperlukan, mungkin saya bisa mendiskusikan secara pribadi, Bu, ya. Tidak harus konseling, misalnya juga mendiskusikan pengalaman-pengalaman itu. Atau juga bisa bertanya kepada konselor-konselor atau psikolog klinis yang memahami proses kedukaan. Jadi dengan kata lain, bisa disebut sebagai normal, karena itu masih punya ingatan, tetapi satu sisi, kalau itu sudah lebih dari 12 bulan, barangkali tentu ada simpanan-simpanan kedukaan yang masih ada di dalam diri kita yang selama ini belum kita tuntaskan dengan baik. Ya. Tetapi kalau tangisnya normal, tidak sangat terhanyut, saya kira juga bisa pahami sebagai sesuatu yang normal. Itu jawaban saya, Ibu. Mudah-mudahan bisa memberi penjelasan sedikit. Terima kasih. Terima kasih Pak Toto. Eh, Ibu Nonce, silakan Ibu Nonce. Baik, selamat malam Pak Toto, Mbak Selamat Bekti, malam Ibu Nonce di Jakarta. dan rekan-rekan sejawat semua. Mohon maaf, saya menyimaknya hari ini. Apa memang materinya begitu? Hari ini Pak Toto membahas kedukaan karena kehilangan seseorang ya. Misalnya kalau kedukaannya karena kehilangan barang atau kedukaannya karena kehilangan peran. eh, Ya, seperti yang lagi saya hadapi saat ini. Jadi kedukaannya tuh saya rasa dia kehilangan peran begitu Pak Toto untuk merasa tidak dihargai. Jadi dia benar-benar berduka untuk itu gitu. Dan itu sangat mempengaruhi kehidupannya. Itu Ya, itu juga kedukaan Ibu ya, kalau boleh saya atau sudah cukup atau belum? Saya terlalu cepat menjawab barangkali. sudah Pak Toto, silahkan Pak Toto. Jadi itu termasuk kedukaan tentu Ibu, dan dampaknya pasti juga sama dengan ketika seseorang mengalami kedukaan karena meninggalnya seseorang. Tetapi pada hari pertama sudah saya jelaskan berbagai jenis kedukaan. Tetapi dalam pertemuan kita selama 4 hari ini, fokusnya pada kehilangan karena meninggalnya orang yang dikasihi. Jadi mohon maaf Ibu Nonca. Nah, tentu kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang itu, ya itu yang semalam atau tadi malam, pertemuan yang kedua saya bahas sebagai namanya itu disenfranchise grief. Kedukaan tetapi mungkin hidden, mungkin kedukaan yang sebenarnya oleh orang lain tidak dianggap sebagai kedukaan, padahal itu sama-sama juga mengalami kedukaan Ibu itu. Ya, tapi itu di luar topik. Di hari pertama sudah saya kemukakan, kita fokus dulu pada kehilangan karena meninggalnya seseorang. Itu Ibu Nonce. Mohon Baik, maaf kalau ya. baik Pak Toto, terima kasih penjelasannya. Tapi kalau diperlukan bisa percakapan pribadi dengan saya, Ibu Nonce. Ya, Baik, baik, terima kasih Pak. ya, oke. Pak Efra, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Toto untuk materinya. Berkaitan dengan hal ini ada dua lah pertanyaan. Yang pertama, bagaimana ketika kita menghadapi atau mendampingi keluarga duka yang yang meninggal ini adalah korban karena misalnya bunuh diri ya, seperti itu. Nah, itu kan pasti keluarga secara khusus merasa bahwa merasa bersalah, merasa dia pasti bersalah. Nah, itu bagaimana kita mendampingi mereka
secara khusus dalam pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tentu teologis kan. Biasanya seperti itu, kalau pendeta yang datang itu pasti kan pertanyaan teologis. Itu yang pertama, Pak. Nah, yang kedua berkaitan dengan apa namanya, menerima kenyataan. Kan di dalam materi kemarin itu dikatakan 1 bulan sampai dengan 4 bulan itu masih oke ya, Iya. masih dalam tahap normal. Nah, tetapi kapan timing yang tepat untuk seorang itu dapat diberikan edukasi berkaitan dengan misalnya apa namanya, menerima kenyataan kehilangan, atau ketika seseorang itu masih percaya bahwa orang tersebut masih ada di sekitarnya ya, uh, sudah berbulan-bulan dia merasakan itu gitu ya, halusinasi, delusi. Nah, itu bagaimana, kapan timing yang tepatnya ya Pak ya, timing yang tepat untuk mengatakan itu. Nah, ini kasus saya sendiri lah ya. Waktu kedukaan kami di Rote, di Pulau Rote, tiba-tiba waktu menjelang tutup peti ada keponakan saya itu yang kerasukan. Nah, yang kerasukan ini kemudian dikatakan bahwa wah, ini papa, ini papa gitu ya. Akhirnya dibawa ke satu ruangan, saya liatin, kemudian saya usir lah. Singkat cerita, kami pelayanan pelepasan. Dan setelah itu mereka mengatakan gini, ya di sini budaya itu, kalau orang yang meninggal itu orang tua, biasanya nanti rohnya itu sebelum pergi dia datang dulu untuk memberikan sebuah wejengan gitu loh Pak, nasihat, permintaan gitu. Nah, akhirnya saya katakan kepada keluarga duka itu, saudara-saudara, saya bilang itu nggak benar, saya bilang itu salah secara apapun, secara teologis itu salah. Nah, repotnya itu menjadi sebuah kultur yang masih dipercayai itu ya. Wow, bukan mungkin juga ada pendeta-pendeta yang masih percaya itu tuh. Nah, itu bagaimana kemudian kapan timing yang pas tuh ya untuk menjelaskan hal-hal seperti itu. Itu dulu Pak, terima kasih. Oke. Yang pertama tentu tentang bunuh diri. Semalam sudah kita diskusikan itu yang disebut dengan disenfranchise grief atau kedukaan yang dianggap atau secara sosial tidak dianggap kedukaan karena kan salahnya sendiri. Ya, mungkin juga berbagai-bagai pandangan ya, tetapi menurut pengalaman saya itu berarti kalau kita tidak melakukan pendampingan, justru itu pengalaman saya selama ini emang memberi pelajaran pada saya, justru orang yang mengalami keluarganya bunuh diri, apalagi bunuh dirinya secara tragis misalnya dengan menembak dirinya misalnya, itu pasti mengalami kedukaan yang dalam. Kalau Pak Efra pernah mendengar cerita anak tunggalnya pendeta Rick Warren di Amerika yang memiliki gereja anggotanya 50.000, dan ternyata itu juga Ibu Rick Warren dan Pak Rick Warren sendiri bertahun-tahun sampai baru dapat menerima kenyataan bahwa anak pendeta itu ternyata mati dengan bunuh diri. Dan sekarang Ibu pendeta ini, Ibu Rick Warren, itu mendirikan pusat konseling untuk mendampingi orang-orang yang mengalami kedukaan. Bahkan pada waktu itu, setelah anaknya bunuh diri itu, Pak Rick Warren berhenti minta cuti beberapa tahun untuk berhenti menjadi pendeta. Ini salah satu contoh, ya. Dia mungkin sangat menyesal dan sebagainya. Sehingga cara yang paling baik untuk mendampingi mereka juga mendekati mereka, menerima perasaan mereka. Kita tidak bisa membantah seperti kasus di Rote dengan, ingat Pak Efra, bahwa kedukaan itu bukan kognisi pertama-tama,
perdebatan rumus-rumus keagamaan atau teologis, tapi hati. Nah, itu yang perlu kita sentuh dulu, mendengarkan mereka, cerita mereka, mungkin ekspresi mereka dan sebagainya. Saya kira itu kita tidak bisa berbantahan. Nah, kalau kita melihat proses Yesus mendampingi kedua muridnya, Yesus juga tidak melakukan perbantahan meskipun awalnya melakukan. Tapi ternyata Yesus kemudian menyadari dan itu ternyata tidak menolong murid-muridnya menerima kenyataan. Dan Yesus justru meneruskan perjalanan sampai desa Emmaus dan yang menentukan waktu yang tepat bukan Tuhan Yesus tetapi juga murid-muridnya sendiri. Ya ampun gitu ya istilahnya. Saya kira ini penting pemahaman kita. Ya. Nah, memang pengaruh budaya tentu ada ya. Nah, kalau dari sisi saya barangkali nanti kita terima dulu, kemudian perlahan-lahan di twisted, di apa, membuat cerita baru. Bisa juga kasus di Rote tadi karena anaknya memang memiliki relasi yang sangat kuat dengan kakeknya. Itu yang perlu kita telusuri lebih dulu. Dan barangkali pengalaman saya selama ini, mungkin memang anaknya juga bisa mengalami stres yang lain. Kemudian ketika orang yang dikasih, yang sangat dikasih itu meninggal, itu terjadi apa, stresnya makin berat. Tapi pengalaman bisa juga menunjukkan kepada saya bahwa barangkali ekspresi itu adalah perasaan rindu. Sehingga dia mengekspresikan diri seperti orang yang dirindukan itu. Ini dari sisi psikologi, Pak ya, itu. Tapi saya kira itu mungkin catatan saya untuk Pak Efra. Kalau tidak memuaskan, terima kasih. Ini kita diskusikan di kesempatan lain juga. Terima kasih Pak Toto. Ya. Terima kasih Pak Efra, Pak Tota. Ada lagi Bapak Ibu, silakan bisa raise Mungkin hand. satu lagi sebelum kita masuk ke kelompok, Mbak. Ya, kalau Ya, memang selamat malam Pak Toto. ya, silakan Pak Selamat Eski. Ya, saya Eski dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih kesempatannya. Sangat menarik ketika mendengarkan penjelasan Bapak, dan ini juga yang saya gumulkan dalam konteks pelayanan maupun juga dalam konteks sosial yang ada di Nusa Tenggara Timur. Artinya bahwa pertanyaan saya itu sampai di mana kita bisa memberikan satu batasan yang tegas antara teologia dengan kenyataan sosial dan psikologis ketika menghadapi kedukaan. Karena memang kita harus akui bahwa ada pihak-pihak tertentu di dalam gereja yang menegakkan disiplin rohani, contohnya untuk orang-orang di hari pertama yang Pak Toto sempat mention bahwa di hari pertama itu ada orang yang bunuh diri dan justru mereka diberikan sanksi sosial, dijauhin, ditolak pelayanan penguburannya dan lain sebagainya. Dan seharusnya gereja itu kan tempat yang aman untuk semua orang, untuk diterima dalam kerapuhan dalam situasi yang ada. Jadi menurut Pak Toto itu sampai di batasan seperti apakah sehingga kita bisa hadir secara kontekstual, hadir secara akomodatif kepada pihak yang berduka, sementara kita tahu teologi ada prinsip-prinsip teologi tertentu, dan bagaimana kita bisa sintesiskan situasi tersebut sehingga kehadiran kita tidak membawa kedukaan bertambah kepada kognisi mereka, tetapi juga kesadaran bahwa mereka diterima apapun mereka dan kerapuhan mereka itu dihargai, eksistensi terhadap kedukaan mereka juga diterima oleh Tuhan, seperti itu. Demikian Pak Toto, terima kasih. Saya pikir jawaban saya mungkin tidak akan memuaskan, Pak, karena gereja punya tradisi. Jawaban saya sederhana tapi sedikit sulit dalam pelaksanaannya. Nah, tentu pemahaman-pemahaman semacam itu tidak cukup secara teologis, tapi juga harus dilengkapi secara psikologis dan spiritual. Spiritual tidak selalu berkaitan terutama dengan keagamaan, dengan yang kita bahas tentang kerohanian, kegiatan-kegiatan keagamaan. Tapi kalau boleh saya katakan, saya kira juga gereja harus membuka diri. Karena itu kan mungkin juga pandangan saya kurang tahu Pak, pandangan yang mana, apakah orang yang berdosa itu karena bunuh diri itu berdosa, maka tidak bisa dilayani. Nah, kalau kita mau sedikit
reframe teologi kita, apakah kita juga bisa mengatakan justru karena dia berdosa itulah kita apa Pak? Kita tolong kan begitu. Nah, dari sisi lain saya kira harus dikaji ulang berapa ya mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk mengubah semacam itu. Tetapi dari pengalaman saya selama ini justru orang yang keluarganya meninggal dunia dengan tragis yaitu misalnya melompat dari tower Telkomsel atau telepon, mohon maaf kalau saya menyebut Telkomsel, atau dari gedung kampus yang terjadi di Surabaya dan juga yang terjadi di Bali itu kan sebenarnya eh, baik yang di Surabaya itu kan bapak ibunya pendeta Pak, juga yang di Bali mahasiswa itu kan bapak ibunya pendeta juga. Itu. Dan saya kira seperti tadi Rick Warren juga mengalami perubahan, mereframe kembali teologianya. Dan saya kira demi pelayanan menyelamatkan jiwa-jiwa bukan yang sudah meninggal, tentu itu sudah di tangan Tuhan, Pak ya. Tapi ini ketika kita melakukan upacara kan bukan untuk yang meninggal, Pak, tapi yang ditinggalkan. Saya kira apa? Saya sebut kita harus berani keluar dari cangkang teologi kita yang lama. Bukan berarti harus apa ya Pak, segera atau apa tanpa proses itu membutuhkan proses yang lama. Diskusi secara serius dari waktu ke waktu, kemudian juga melakukan penelitian bagaimana dampak kedukaan, dampak orang yang bunuh diri dalam kedukaan orang yang ditinggalkan, apalagi orang yang memiliki itu saya kira ya. Dan akhirnya menurut yang saya pahami, ketika itu mereframe kembali itu, gereja mulai juga bisa melayani barangkali liturginya tidak tepat. Kalaupun misalnya usulan saya kompromi Pak ya, kalaupun liturgi ibadah tidak ada, justru itu akan betapa pentingnya secara pribadi mendampingi keluarga yang ditinggalkan. Saya pikir itu yang saya ingin kemukakan. Memang mengubah, mereframe kembali teologi yang sudah dipegang berabad-abad mungkin tidak mudah. Saya kira ya, itu jawaban saya, Pak. Makasih. Terima kasih Pak Toto. Jadi ini sebatas semacam feedback. Jadi sangat penting misalnya bagi kita untuk mereformasi atau paling tidak merevisi kurikulum di bangku sekolah teologi ya, bahwa harus juga ada semacam keseimbangan antara teologi, psikologi dan juga pendidikan, sehingga ketika praktisnya kita masuk ke ranah sosial bersama dengan jemaat, kita tidak menjadi ahli Taurat, tetapi kita menjadi pribadi-pribadi yang kontekstual dan akomodatif terhadap pelayanan. Apakah Bapak maksudnya juga bisa artinya karena saya dosen juga di IHKN Kupang, otomatis menjadi kerinduan saya sebagai dosen di pendidikan agama Kristen agar mahasiswa itu tidak hanya dilengkapi dengan teologi, tetapi mereka juga dilengkapi dengan psikologi, bahkan psikospiritual, supaya paling tidak itu menjadi satu transformasi dalam pelayanan mereka ke depan. Nah, ini bagaimana Bapak menyikapi atau Bapak menyoroti hal ini? Kita juga harus berangkat dari kurikulum sekolah-sekolah teologi atau kurikulum kampus-kampus Kristen untuk lebih banyak juga keseimbangan antara psikologi dan teologi. Terima kasih Bapak. Untuk menjawab sementara, saya pikir betapa pentingnya melihat secara objektif, secara terbuka, integrasi antara teologi dan psikologi atau sebaliknya bisa juga antara psikologi dan teologi, Pak ya. Ada banyak. Saya kira hari Selasa saya diminta memberi pandangan terhadap perubahan kurikulum satu perguruan tinggi negeri juga. Saya katakan sangat aneh jikalau kita masih mungkin di dalam pemahaman kita juga menegasikan psikologi kan Pak. Nah, jadi seolah-olah teologi bertentangan dengan psikologi, psikologi bertentangan dengan teologi. Nah, pola pemikiran ini bisa kita pahami di dalam sejarah juga tidak hanya di dalam lingkungan Kristen tapi juga di dalam agama-agama yang lain. Dan saya kira
waktunya kita sekarang ini kan sedang berkembang interdisciplinary study. Dan Ya, betul Pak. saya kira hal-hal interdisipliner itu, jadi kalau bisa ya sosiologi, teologi, dan psikologi, mungkin juga fisik, medis, bisa dikembangkan secara bersama-sama menjadi satu kurikulum yang komprehensif. Tapi usulan saya sederhana, mungkin perlu ada mata kuliah integrasi antara teologi dan psikologi. Tentu banyak buku-buku yang sudah diterbitkan di dalam dunia internasional. Sayang di dalam bahasa Indonesia masih belum. Tapi ada beberapa teman dari perguruan tinggi, misalnya justru Budi Luhur atau di Jakarta itu mengembangkan integrasi itu, Pak. Jadi sebenarnya di luar dunia teologi sendiri itu sudah dikembangkan. Sayangnya di sekolah-sekolah teologi mungkin karena pengaruh teologi spekulatif Eropa dan yang ini kan berasal dari Amerika, itu juga makan ada sejarahnya begitu Pak ya, itu saya kira. Jadi teologi kita masih terpengaruh di eh, pengaruh model-model filsafat Eropa yang terlalu mungkin spekulatif, orang menyebut begitu, ada yang asumtif. Nah, pengaruh filsafat sangat kuat, berbeda dengan dari teologi Amerika yang sangat terapan atau applied science Pak ya. Saya kira ini proses. Nah, memang salah satu saran saya ya mungkin mengembangkan mata kuliah integrasi antara teologi dan psikologi. Nah, kita harus berhati-hati. Tokoh yang sangat memperhatikan itu misalnya Profesor David Banner. Itu ada bukunya, cukup Bapak bisa cek di internet ya di Google. David Banner sangat mengintegrasikan dan dia juga sangat berhati-hati mana yang bisa diterima dari sisi psikologi, mana juga yang bisa diterima dari sisi teologi. Itu Pak jawaban saya. Makasih Pak Iski. Terima kasih Bapak Toto. Terima kasih. Diskusi bisa diteruskan Pak ya. Ya, Bapak. Ya. Oke, makasih Pak. Nanti Bapak Ibu berkenalan, sharing pengalaman, baik mengalami kedukaan sendiri maupun mungkin juga pengalaman mendampingi atau menolong orang yang mengalami kedukaan sambil dicek sana sini teks yang saya bagi semalam apakah juga ada ungkapan-ungkapan yang muncul ketika gejala terkejut, ketika gejala menyangkal atau denial, shock, denial, anger, tawar-menawar, kemudian depression dan acceptance. Itu. Ya. Saya harap Ibu Mirabai dari Scotland bisa juga sharing nanti di kelompok Ibu ya dengan pengalaman di negara yang saya mimpikan mau saya kunjungi belum pernah terjadi. Makasih. Baik, 20 menit ya Pak. Oke. Saya buka breakout room-nya, silahkan langsung bergabung Bapak Ibu. Selamat bergabung kembali di main room Bapak Ibu. Untuk hasil diskusi bisa di-sharingkan bersama di main room. Dari kelompok 1 ada Kak Adrian, Ibu Grace Santi Pulumbara, Bapak atau Ibu Bapak Heski, Ibu Junieti, Ibu Nonce, dan Ibu Senianti Pada. Silakan. Waduh, kami kelompok 1 ya Mbak Bekti ya. Tadi Iya, Bu. belum Ke mute Ibu Nonce, maaf. iya tadi belum semua yang sharing, baru Pak Heski doang sama aku. Nanti Pak Heski aja deh, dari Pak Heski. Saya pikir paket lengkapnya ada di Ibu Nonce, Bu. Iya, Ada paket lengkap. Monggo, ada Bu. bagian. Monggo, Bu. Kalau saya sih tadi yang saya sharingkan ke teman-teman itu lebih ke ini sih Pak Toto dan teman-teman, lebih ke saat kayak kita kalau datang ke kedukaan, biasanya kan orang menangis histeris, lalu kita akan udah diam-diam, udah malu-malu, anak cowok atau anak pertama, kasihan tuh mamamu, adik-adikmu. Nah,
Kalau saya sih coba ke teman-teman tadi sharing, kalau bisa yang seperti itu mungkin kita belajar untuk menerima ya. Kalau ada orang berduka ya kita hadir, diam aja gitu, atau memeluk. Kalau saya begitu sih, tadi sharingnya. Sama apa lagi ya? Tadi sedikit sih sharing tentang kehilangan peran ya, kayak seperti kasusnya saya, cuman belum selesai. Pak Heski juga ada kasus kok tadi, Pak Heski silahkan. Ya, baik Bapak Ibu, izin saya setelah berefleksi dan juga tadi sempat sharing pengalaman, satu kesimpulan dari saya adalah seperti tadi pernyataan Pak Toto juga sangat menginspirasi bahwa kita tidak perlu menyingkirkan segala kenangan dengan orang yang kita cintai atau orang yang kita bersamai selama hidup orang tersebut. Kita bisa mengingat, kita bisa menyediakan ruangan tertentu di dalam batin kita, hati kita, dalam memori kita secara fisik terhadap ingatan kita terhadap sejarah, terhadap nilai-nilai orang itu dalam hidup kita. Tapi dan kemudian kita bawa nilai-nilai hidup orang itu masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita hidupi nilai-nilai orang itu yang berkualitas, dan kita berjalan bersama dengan nilai-nilai tersebut, dan itu bisa menjadi berkat buat banyak orang. Salah satu yang saya rasa bahwa kenapa banyak orang tertarik belajar psikologi, tertarik belajar konseling, karena dengan itu dia juga sementara menyembuhkan dirinya sendiri, dan kemudian setelah itu dia menjadi magnet untuk menyembuhkan banyak orang yang akan datang kepadanya. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada tambahan dari kelompok 1? Bu Grace, Bu Yuni, Ibu Seni? Mari, Ibu-ibu, Tadi yang sharing, silakan Ibu. Tadi Ibu maksudnya Seni mau cukup. berbicara? Iya, cukup karena mereka dua saja yang sharing tadi. Oke, ya. Baik, kita lanjut ke kelompok 2. Ada Ibu Nita, Ibu Ken, Ibu Lebrina, Ibu Chandra, Ibu Sarah, dan Ibu Yeni. Silahkan. Selamat malam Mbak Bekti. Selamat Selamat malam. malam, Bu Ken. Malam Pak Toto. Selamat malam. Ya, ini kelompok saya itu 5 orang, tapi tadi yang sempat sharing baru 2, yaitu Ibu Labrina dan Nona Chandra. Ya, dan saya meskipun baru 2 orang, tapi sepintas tadi dalam perkenalan saya melihat bahwa ternyata ini yang hadir nih semua ini sedang mengalami kedukaan. Sedang mengalami kedukaan semua. Gitu. Ya, oleh sebab itu kalau apa ya, bukan saya mengecilkan apa yang dialami Saudara Lebrina dari Kalimantan, ya kehilangan kakek dan neneknya karena sejak kecil dirawat oleh kakek dan neneknya. Tapi meskipun ada perasaan shock awalnya di awal, sekarang sudah mulai bisa menerima kenyataan. Tapi untuk Nona Chandra ini yang dari Kupang, ini enggak tahu mungkin Bapak mahasiswanya Pak Toto juga dulu, sekarang masih belajar di UKSW. Ini kemudian yang cukup serius ya, cukup serius karena kedugaannya bukan hanya kedugaan sudah klinis, artinya sudah mempengaruhi kehidupannya, mempengaruhi kebiasaannya, bahkan sudah sampai ditangani oleh psikolog klinis, oleh psikiater, dan akhirnya dia melepaskan diri dari psikiater. Yang jelas kalau psikiater pakai obat, dia berusaha dan berjuang untuk menyembuhkan diri sendiri, dan mulai belajar untuk menerima sedikit demi sedikit, tetapi meskipun sampai saat ini belum
belum belum tuntas ya. Baru itu yang bisa saya sampaikan dari kelompok saya. Yang satu Bu Sarah itu lepas-lepas, putus-putus suaranya. Itu Mbak Bekti, Pak Toto. Terima kasih Ibu Ken Ratnawati. Terima kasih. Kelompok 3 ada Pak Evra, Ibu Asni, Pak David, Ibu Riana, dan Ibu Yani. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Bekti. Di kelompok kami tadi baru 2 orang, itu pun setengah. Yang untuk sharingnya Bu Asni, yang pertama itu terkait dengan pendampingan dari konselingnya Bu Asni, bahwa ada 6 tahap kedukaan dari shock sampai penerimaan. Dari yang tahap pertama shock itu dia bisa mengidentifikasi, kemudian denial dan juga marahnya ada, juga ada tawar-menawar, kemudian juga ada depresi, tetapi pada sampai saat ini masih belum bisa menerima. Nah, ini tadi belum kita diskusikan, baru sharing ya. Jadi ternyata semua tahapan itu ada bagian-bagian yang di terakhir, terutama yang terakhir masih belum bisa menerima bahwa orang yang apa namanya cintainya itu meninggalkan dia. Kemudian sharing kedua dari Pak David ini baru setengah, jadi perjalanan Pak David melakukan pelayanan di jemaatnya selama 30-an tahun gitu ya. Nah, itu Pak David tadi barusan mau sharing terkait dengan kedukaan terkait dengan peran. Nah, ada hal yang di titiknya adalah dia merasa kesepian ketika peran dari Sumatera Utara pindah ke Jakarta, dia kehilangan peran. Tetapi itu belum selesai ya, jadi belum diproses apakah di kedukaan peran ini dari shock apakah sampai terminasi belum diproses terkait dengan step-step yang sudah kita pelajari bersama. Begitu Mbak Bekti, terima kasih banyak. Terima kasih. Apakah ada tambahan dari kelompok 3? Saya mungkin sedikit Ibu. Silakan Ya, Bu. silakan. Iya, iya. Kita kan hari ini membahas tentang 6 tahapan itu, dan saya saya pernah mengalami duka itu. Nenek saya dengan ada tante dari pihak ibu yang meninggal, dan juga sementara menangani anak yang kemarin saya katakan salah satu orang tuanya meninggal. Dan iya, kalau melihat tahapan-tahapan itu dan saya kembali merecall memori saya karena kejadian kedukaan saya itu di masa awal perkuliahan saya di S1. Jadi memang ada tahapan-tahapan memang yang dialami, tapi tidak semua itu saya lalui. Maksudnya kalau shock, iya saya shock. Lalu denial, ya sempat denial. Oh ya, kenapa harus nenek gitu. Nah, karena baru kalau nggak salah di semester 3 kemarin, lalu nenek meninggal. Jadi kayak baru setahun, dan itu sebenarnya alasan kenapa saya lahir dan besar di Makassar. Harusnya kalau mau masuk sekolah teologi harusnya di STT Intim, tapi kemarin saya ngambil S1-nya di Toraja, di STT Toraja. Salah satunya karena supaya saya bisa dekat dengan nenek, itu permintaan dari paman saya. Dan saya akhirnya katakan, oh saya baru setahun, nenek sudah meninggal. Itu memang saya mengalami denial itu ya, penyangkalan. Tapi saya tidak marah. Bagian part 3 itu saya tidak sampai marah, karena saya bukan marah pada waktu itu, mungkin sedih, sangat sedih, tapi tidak sampai marah. Ya, dan tidak sampai juga pada bagian kelima ya, yang depression itu, dan ya sudah mengalami acceptance itu. Jadi poin 3 dan poin 5 itu saya tidak tahu apakah saya salah
menilai diri saya, tapi saya merasa bahwa saya tidak sampai marah, tapi mungkin sedih atau kecewa. Dan saya tidak sampai depresi. Dan kalau saya mau lihat lagi kenapa mungkin tidak sampai situ, karena mungkin ini ya mungkin hubungan emosional saya itu memang saya dibesarkan bukan dibesarkan, cuman dari apa sih istilahnya kalau usia harus stop menyusui, diberikan ya ASI dari ibu. Saya dirawat mulai dari itu sampai masuk TK. Jadi nanti TK barulah saya diambil kembali oleh orang tua dan kembali ke Makassar untuk sekolah di sana. Jadi TK sampai SMA saya di sana. Nanti kuliah lagi baru balik. Jadi mungkin karena emosional itu ya seperti penjelasan Pak Toto kemarin, mungkin karena ini juga ya hubungan emosional itu. Iya. Jadi mungkin saya tidak sampai marah juga, walaupun itu dia nenek kandung saya, tapi tidak sampai marah. Kenapa Tuhan ambil? Cuman sedih, kecewa banget sama Tuhan, tapi tidak sampai marah. Iya. Terima kasih dari saya, karena ya nggak tahu juga karena kami baru 2 orang yang ngomong, jadi itu pendapat saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Riana. Di kelompok 4 ada Pak Alfred, Ibu Vivian, dan siapa lagi tadi ya sudah keluar? Bu Heski ya, Bu Juwita, namanya Junita. siapa ya? Iya, Bu Juwita atau Bu Junita? Karena ada Juwita, ada Ibu Juwita. Juwita kayaknya ada T-nya, Pak. Silakan Ibu. Yang baru sharing memang cuma saya sama Bu Heski. Bu Heski sharing mengenai meninggalnya kakeknya di usia 98 tahun. Eh cukup shock karena koma beberapa hari langsung meninggal. Terus karena hubungannya Bu Heski dan kakeknya cukup dekat, jadi dia merasa sulit untuk menerima gitu. Kenapa bisa pergi secepat itu? Kenapa enggak tahun-tahun yang sebelumnya itu sempat masuk rumah sakit agak lama itu malah nggak lewat di sana gitu, ngelewatnya malah cuma yang berapa hari gitu. Ya. Juga sempat berpikir bahwa apakah kakeknya itu cukup sehat di usia 98 itu masih bugar, terus kenapa bisa tiba-tiba koma gitu ya. Terus mungkin juga karena waktu itu lagi musim panen cengkeh kalau nggak salah ya. Jadi rupanya bau cengkeh itu bisa menaikkan tekanan darah. Jadi mungkin gara-gara itu kakeknya stroke gitu. Gitu sih kalau sharingnya Bu Heski. Sharing saya sih tadi ngaku dosa Pak Toto. Ngaku dosa pas bantu konseling orang gitu ya. Jadi memang orang ini datang kepada saya atas rekomendasi temannya kalau nggak salah. Dia sulit tidur. Sulit tidur udah setahun lebih karena tunangannya meninggal. Tapi ketika sepanjang ngobrol itu malah dia mengungkapkan sebagian besar konselingnya itu malah mengenai bagaimana tunangannya itu mereka sempat putus ya. Jadi tunangannya itu sempat selingkuh, terus udah gitu sempat KDRT, terus udah gitu tunangannya juga sempat istilahnya selingkuh dengan teman gereja yang lain sehingga mereka berdua itu jahatin dia gitu. Jadi komunitas muda-mudi di sana musuhin dia tuh gara-gara difitnah sama 2 orang inilah istilahnya gitu. Gitu. Tapi setelah putus dengan wanita itu si pria minta kembali ke dia dan dia terima. Dan ketika saya tanya kenapa dia terima, memang rupanya background keluarga dia juga nggak bagus ya. Jadi maksud saya kan prianya track recordnya kan sampai segitu tuh gitu. Kenapa dia bisa menerima? Ternyata memang dari keluarga si si klien saya ini eh pihak laki-laki itu gak ada yang beres gitu Pak. Jadi dia mungkin
seperti menormalisasi kelakuan si laki-laki ini. Dan saya tadi ngaku dosa bahwa memang konselingnya cuma sekali ya Pak ya. Cuma saya ngerasa setelah saya ikut kelas Bapak, mungkin saya salah tidak memvalidasi kedukaan dia gitu Pak. Malah saya memproses mungkin dukanya kamu itu bukan rasa duka kehilangan, tapi mungkin karena kamu kesepian gitu. Kan saya tanya kan, kenapa kamu nggak bisa makan? Karena gini-gini. Nah, kenapa waktu itu saya lagi kepikiran ini udah setahun 2 tahun yang lalu ya Pak konselingnya. Jadi saya mungkin agak lompat-lompat ceritanya. Waktu itu saya malah berpikir bahwa ini sebenarnya kamu mungkin bukan berduka, tapi kesepian, Pak. Karena akhirnya ketika dia bilang, biasa saya kemana-mana sama dia, ke gereja sama dia, ini sama dia, gitu kan. Oh, mungkin kamu kesepian gitu. Soalnya kalau saya tanya, seberapa kamu cinta sama dia, dia bilang, kalau dipikir-pikir nggak cinta-cinta banget. Baru dia cerita kan yang masa lalu dia bagaimana dia di KDRT dan segala macam gitu kan. Gitu. Jadi saya malah eh, dalam satu sesi itu malah saya seperti coba kamu punya komunitas lain nggak? Apakah kamu bisa mencari misalnya dari komunitas gereja dia kan semua udah musuhin dia tuh karena dijelek-jelekin dulu kan. Apakah mungkin dia mencari kelompok teman yang baru atau gimana supaya dia itu punya kebutuhan untuk bersosialisasi yang tinggi, sedangkan dia nggak punya siapa-siapa saat ini gitu, Pak. Ya itu mungkin kesalahan saya yang tadi saya ngaku dosa, Pak. Thank you, Pak Toto. Thank you, teman-teman. Ya. Jadi kesepian adalah dampak dari kehilangan itu. Jadi kesepian bukan sebabnya, tapi kedukaan yang menyebabkan munculnya kesepian, yaitu. Kasih Ibu. Terima kasih. Kelompok 5 ada Ibu Joyce, Ibu Mirabai, Ibu Rusita, Ibu Uci, dan Ibu Wahyuningsih. Silakan. Ibu Wahyuningsih itu yang dari Surabaya ya Mbak Atu? Bukan? Iya, Ibu Ningsih dari Surabaya. Iya, oke. Makasih. Saya coba ingat. Wahyuning Mbak Toto, bukan pakai sih. Oh, Wahyuning, sorry, maaf Ibu. Makasih Pak Toto. Ya. Saya jemaatnya Pak Pendeta Stevi. Iya. Siapa yang akan mewakili kelompok 5? Ada wakilnya? Silahkan. Mohon maaf sambil saya ibadah. Ya. iya Kak, mewakili ibu-ibu yang di kelompok saya mungkin karena ada kegiatan juga masing-masing. Jadi kami tadi sempat sharingnya lewat chat dan saya juga sambil ngurus anak juga. Jadi Oke, Ibu. ada 2 orang, ada saya dan satu lagi ibu siapa tadi saya lupa yang menuliskan juga di chat peristiwa kedukaan, tapi bukan dia yang mengalami, ada kenalan di mana suaminya meninggal mendadak, apa namanya tadi itu, tiba-tiba sudah kaku dan istri serta anaknya itu masih belum bisa menerima sampai sekarang. Kalau saya tadi sempat sharing juga bahwa saya juga mengalami kedukaan, ibu saya meninggal 2024, karena saya tinggal di Scotland, ya saya waktu itu beliau masih sakit. Jadi sempat ke Jakarta, sempat menghabiskan waktu bersama sebelum akhirnya beliau tidak sadarkan diri dan meninggal. Tapi saat meninggal itu saya udah balik ke Scotland gitu. Jadi Iya. iya, jadi perasaan itu kayak beliau masih ada aja di Jakarta gitu. Tapi kalau misalnya apa namanya kalau ada apa-apa mau telepon ingat oh iya kan mama udah nggak ada gitu. Akhirnya ya kita sharing ya saya dengan adik-adik adik-adik saya tuh sering sharing mengingat almarhum mama apa kegiatan-kegiatan kita dan jadi lebih dekat gitu sama dengan adik-adik. Itu sih Pak Toto. Jadi kalau tahap mungkin apa ya kalau dibilang denial sih tidak sepenuhnya denial ya karena
ya tahu ada fotonya beliau meninggal, apa namanya, ada video waktu itu, video call langsung gitu, walaupun saya tidak hadir. Mungkin karena tidak hadir langsung ya, jadinya apa namanya, masih seakan-akan tuh kayak masih ada aja gitu, kayak masih di Jakarta gitu pikiran. Em, Kalau saya sih lebih cocoknya mungkin teorinya teori attachment ya, karena apa mau tetap apa namanya, mau tetap punya punya attachment gitu, Ya, punya relasi kedekatan dengan ibu saya gitu. Tidak ingin kedukaannya itu, sebenarnya bukan kedukaan ya, maksudnya tidak ingin kedekatannya itu selesai hanya karena beliau meninggal gitu. Lebih ke itu sih, Pak Toto gitu. Dan kalau cerita sedikit di Scotland, di tempat saya praktek, karena saya volunteer kedukaan di organisasi yang apa namanya ya, organisasi charity lah ya, ya, yang memberikan konseling kedukaan. Kalau mereka eh, tidak pakai Kubler-Ross gitu, kalau mereka memperkenalkan banyak teori lain karena menurut mereka kedukaan itu tidak bisa dibagi sesuai dengan tahap lah istilahnya gitu ya. Pak Toto juga paham pasti, yang apa namanya, ya. Pak Toto kan juga mendalami konseling di luar ya gitu. Anak saya sambil teriak-teriak, maaf ya. Terus tadi sempat ada yang tanya gimana dengan budaya mereka. Itu juga yang sempat saya tanyakan waktu di training oleh mereka. Saya pengen tahu dong budaya di Scotland seperti apa. Supervisor saya waktu itu cerita bahwa kebanyakan itu saat saat pemakaman. Tapi pemakaman itu ada upacara pemakamannya ya, bukan hanya saat dimakamkan di dalam tanah gitu maksudnya. Ada upacara pemakamannya, itu biasanya sering masalah keluarga muncul gitu. Dalam hati saya, wah sama. Di Indonesia juga begitu sebenarnya. Masalah keluarga juga sering muncul apa pada saat pemakaman atau sebelum pemakaman gitu. Dan mereka kebanyakan itu me- apa sih, menumpulkan perasaan mereka dengan minuman keras gitu. Jadi banyak yang mabuk, istilahnya anggota keluarga yang mabuk saat saat pemakaman, dan karena mabuk itu jadi banyak permasalahan yang keluar gitu, yang dikeluarkan pada saat itu gitu. Jadi kalau budaya sih sebenarnya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu sulit untuk dipahami, tapi kalau saya lebih sulit untuk memahami apa yang diucapkan karena logat Scotland itu Berbeda. eh, susah sekali gitu. Kalau Betul. Bapak Ibu nonton Harry Potter itu logat Inggris ya, orang Ya, Inggris gitu. Kalau betul. orang Scotland itu eh, apa ya, beda banget kalau Bebas kita dari nggak huruf R ya, terbiasa Bu. gitu. Bebas dari huruf R. Iya, Hmm. bebas dari huruf R. Terus dia ngomongnya apa, padahal apa maksudnya gitu. Kita nangkepnya apa gitu. Jadi ya itu sebetulnya lebih ke bahasa sih, lebih ke, ya kan nggak lucu juga ya orang lagi apa, konseli saya lagi cerita nangis-nangis tuh saya maaf tadi ngomong apa, kan nggak enak juga. Maksudnya ya saya tangkep gitu yang saya bisa tangkep. Ntar setelah dia apa mendingan ada jeda gitu, baru saya apa namanya, merefleksikan kembali sambil saya tanya tadi detailnya maksudnya seperti apa gitu. Terus kalau ada budaya yang saya nggak ngerti, saya tinggal tanya aja. Mereka mereka seneng sih sebenarnya kalau kalau ditanya tentang bagaimana Budaya. orang yang meninggal itu di kehidupan mereka, istilahnya sebelum meninggal itu seperti apa, mereka seneng banget untuk cerita. Jadi kalau saya di sini justru nggak boleh pakai pendekatan yang lain Pak selain person center. Jadi hanya boleh pakai person center kalau di tempat saya apa Iya, praktek gitu. Seperti itu Pak. ya. Karena itu memang Iya. modal utama untuk mendengarkan. Iya. Kalau mungkin Ibu silakan membaca. Siapa tahu sudah membaca attachment-nya John Bowlby. Itu yang dia ahli attachment Ibu, John Bowlby. Orang Inggris juga. Ya, itu Ibu. Terima kasih Ibu Mira Mirabai. Ya, oke.
Terima Gitu, Mbak. kasih. Kelompok terakhir ada Ibu Angela, Pak Dani, Ibu Priska, dan Ibu Vina. Silahkan. Ya, Silakan. silahkan. Ibu Angel, Pak Dani, Ibu Priska, atau Ibu Vina. Ada yang masih tinggal atau Masih ada Bu Vina, Ibu Angel masih ada? Ibu Angel masih ada. Ibu Priska dari saya lihat masih ada Ibu Priska. Ibu Priska sepertinya sudah keluar, Pak. Oke, ya. Ibu Priska dari mana? Ibu Priska Bandung, Pak. Oh, masih ada ini Ibu Priska. Ya. Oh iya, saya tadi kelompok kami ada 5 orang sebenarnya, tapi yang sharing itu 3 orang ya, 3 orang tadi masing-masing tadi menceritakan tentang pengalaman kedukaannya. Ada yang baru, ada yang sudah lama, tapi kesimpulannya sih masing-masing kedukaan itu punya cerita ya, walaupun sudah lama, ternyata ada juga yang masih di tahap bargaining seperti itu. Ada yang baru, ada juga yang sudah tahap udah bisa menerima. Lalu ada yang masih menjalani, ada yang masih depresi. Seperti itu sih tadi diskusi di kelompoknya kami. Jadi semua berproses sesuai dengan kedekatannya dengan orang yang sudah meninggal. Itu aja sih, Pak. Ya, dan itu membuktikan bahwa setiap kedukaan adalah berbeda, unik, Ibu Priska. Iya, Ya, iya tidak sama. benar. Benar. Ya, sekaligus tadi menjawab pertanyaan Pak Efra ya, saya kira. Ya, terima kasih. Mm-mm. Iya, itu aja sih tadi cuma sempat berbagi 3 orang. Ya, Baik, terima kasih sudah semua. Pak Toto, mungkin Ya, ada tambahan dari Pak Toto? saya pikir tidak melihat waktunya, bahan-bahan yang sudah dibagikan tolong dicek juga. Saya masih ada bahan, tetapi saya kira waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Sampai bertemu besok sore, hari terakhir. Terima kasih.